Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali di channel kita, Fajar Quiz Victor. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku ini ya, buku matematika kelas 7 kurikulum Merdeka ya, atau kurikulum prototype ya. Ini kemarin kita sudah belajar di part 1 dan part 2 penjumlahan dan pengurangan. Sekarang di part ketiga ini kita akan coba latihan soalnya ya, latihan soalnya penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ya. Kita akan belajar bersama-sama ya, semoga dapat dipahami ya. Selamat datang kepada teman-teman yang baru bergabung di channel kami. Silakan yang belum subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan selalu semangat untuk upload videonya terus, dan teman-teman tidak ketinggalan ketika kita upload video terbaru. Bantu channel ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Silakan di-share ke teman-teman kita, kepada bapak dan ibu guru yang nonton video ini. Silakan di-share ke siswanya ya Pak, ya Bu. Silakan, semoga membantu siswa semua dalam tambahan belajar di rumah. Seperti itu ya. Baiklah teman-teman semua, baiklah kita akan membahas beberapa soalnya di sini, mulai dari soal penjumlahan, pengurangan, dan yang campuran ya. Ini totalnya ada lumayan banyak, ada 40-an soal ya, nggak salah 42 ini ya. Baiklah, ini dia soal-soalnya ya. Oke. A few moments later. Baik, untuk soal yang pertama bisa dilihat di slide-nya, itu adalah positif 11 ditambah positif 4 ya. Ingat kalau dia itu tandanya positif 11, berarti ke kanan 11 ya, ditambah positif 4, berarti ke kanan lagi 4. Sama aja seperti 11 ditambah 4 ya. 11 ditambah 4 itu sendiri adalah ya 15 ya, seperti anak SD ya, masih muda. Oke, sekarang negatif 6 ditambah negatif 12. Hati-hati, ini ada positif ketemu negatif gitu ya. Kalau ada tanda ini, maka ini akan berubah menjadi negatif ini ya. Maka ini akan menjadi negatif 6 ya. Positif dan negatif berubah jadi gini, negatif 12. Oke, sorry. Negatif 12. Berarti ke kiri 6 langkah, ke kiri lagi 12 langkah ya kan, ya dalam garis bilangan gitu. Atau lebih mudahnya hutang 6, hutang lagi 12, berarti dia hutangnya bertambah, atau hutang 18 gitu ya. Lanjut, 8 ditambah negatif 1. Ingat yang seperti ini akan berubah menjadi min ya. Ini ya akan berubah menjadi min semua ya. Oke, biar ini saya hapus saja biar nggak ketutupan. Berarti 8, ingat ini berubah jadi min 1 gitu ya, sama dengan 7. Kalau udah bisa mah cepet ya. Sini 3 dikurang 10. Hati-hati nih kan, 3 dikurang 10 kan nggak bisa nih. Maksudnya cara cepatnya adalah kita balik ya, 10 dikurang 3 aja, tapi kasih negatif. Maka 10 dikurang 3 adalah 7, kasih negatif, berarti negatif 7 gitu ya. Kemudian di sini 16, ini berubah menjadi min, berarti dikurang 16. 16 kurang 16 ya 0 ya. Lanjut, negatif 7 ditambah 2. Negatif 7 plus kan jadinya plus ya. Ditambah 2 gini. Berarti anggap aja plus itu dibayar gitu. Utang 7 dibayar 2, masih utang 5 gitu ya. Oke, lanjut. Kita habisin soalnya di sini. Untuk penjumlahan ada 11 soal. Negatif 9 ditambah plus 13, maka negatif 9 jadinya plus 13. Makanya hasilnya adalah utang 9 dibayar 13. Nah, berarti kan utangnya lunas. Kembaliannya itu adalah 4 ya. Nah, berarti dia tidak hutang, berarti dia positif, atau 4 aja tulis boleh. Kemudian di sini 0,6 dikurang 1,8. Nah, ini sama seperti nomor 3 tadi ya. Nomor 4 tadi, 3 dikurang 10 gitu kan. Karena yang pengurangnya lebih besar. Kalau pengurangnya lebih besar dari angka awal, maka dia hasilnya akan negatif. Kita hitungnya, kita balik aja. 1,8 dikurang 0,6 gitu kan, yaitu 1,2. Kita lanjut.
2,7 nih. Hutang 2,7. Terus hutang lagi, ini kan jadinya min ya. Nih. Hutang lagi 3,5 gitu. Maka hasilnya adalah sama aja kayak kita tambahin aja. Cara tambahinnya gini nih. 3,5 ditambah 2,7. Kenapa kok ditambah? Karena dia hutang 2,7, hutang lagi 3,5 ya. Maka hutangnya bertambah. 12 naik 1, 4 tambah 2, 6. Komanya harus lurus ya. Jadi 6,2. Maka di sini jawabannya adalah negatif 6,2. Jangan lupa negatifnya. Negatif 6,2. Ya, ini 2 ya, tutupan garis. Oke, sekarang kita ke pecahan. Nah, ini oke. Oke, kita langsung aja. Sepertiga ditambah negatif sepertiga ditambah setengah. Ini berarti KPK-nya kan 6. 6 dibagi 3 2, 2 dikali min 1 berarti min 2. 6 bagi 2 3, 3 kali 1 3. Maka negatif 2 tambah 1, utang 2 dibayar 1, maka masih hutang 1 per 6 yang ikut aja. Oke, gitu ya. Lanjut ke soal terakhir di penjumlahan, yaitu KPK dari 4 sama 12 nih. Negatif 3/4 ditambah negatif 5/12. Berarti kan KPK-nya 12. Maka 12 dibagi 4 3, 3 kali negatif 3 berarti negatif 9. 12 bagi 12 1, kali negatif 5 maka negatif 5. Ya, karena ini juga hasilnya negatif ya. Maka hutang 9, hutang lagi 5 berarti negatif 14 per 12 ya teman-teman ya. Baik, itu untuk penjumlahan. Sekarang untuk pengurangan. Oke, kita lanjut ke pengurangan ya teman-teman ya. Di sini plus 8 dikurang plus 4. Maka di sini ingat, ini negatif ketemu positif itu hasilnya negatif ya, atau min. Berarti ini 8 dikurang 4 sama dengan 4 ya. Ya, masih mudah ya. Kemudian di sini 3 dikurang 9. 3 dikurang 9. Ingat, pengurangnya lebih besar berarti negatif. Negatif 9 kurang 3 ya, kita balik berarti 6. Kemudian nah, hati-hati ya, negatif ketemu minus, minus ketemu negatif ya, atau min ketemu min juga bisa. Itu hasilnya adalah positif. Maka 5 jadinya tambah ya. Tambah 2 itu sama dengan 7 ya. Oke, lanjut. Ini juga jadinya tambah 0 tambah 13, maka hasilnya 13. Kemudian lanjut. Ini hasilnya min berarti negatif 7, negatif 2, hutang 7, hutang lagi 2 berarti hutang 9. Kemudian yang ini negatif 9, min jadi plus 1, hutang 9 dibayar 1 berarti hutang 8. Lanjut, hutang 2 di ini min berarti ini plus ya, ditambah 15. Hutang 2 dibayar 15, maka kembali 13 ya. Kembaliannya 13. Oke, saya lanjut lagi, kita habisin sampai 10 soal. Oke, ini negatif 1,9. Kemudian dikurang jadi min 1,4. Maka seperti 19 ditambah 14 itu kan 33 ya. Tinggal kasih negatif 3,3 gitu ya. Oke, lanjut yang pecahan. Pecahan di sini berarti KPK-nya adalah 6. Ya, sini plus 1/6 dikurang negatif 1/2. Ini berarti KPK-nya kan 6. 6 dibagi 6 1, 1 kali 1 1. 6 dibagi 2 3. 3 kali negatif 1 negatif 3. Ketemu min yang ini, maka dia ditambah jadinya ya, tambah 3. Maka hasilnya adalah 4/6. Kalau kita sederhanakan bagi 2, maka hasilnya adalah sama-sama bagi 2 adalah 2/3. Oke. Lanjut yang soal terakhir di pengurangan, itu 7 dengan 14. Ini negatif 2/7 dikurang positif 5/14. KPK-nya adalah 14 dibagi 7 2. 2 dikali 2, 2 dikali min 2 berarti min 4. 14 bagi 14 1 kali 5 5, ketemu ini, maka dikurang 5. Maka di sini negatif 4 negatif 5 maka negatif 9/14 gitu ya. Oke. Oh, udah 21 soal ya teman-teman ya. Baiklah, kita lanjut ke bagian ketiga, bagian yang terakhir. Ini adalah
soal campuran. Saya lihat dulu. Ini soalnya ada, banyak juga ya. Ada 21 ya, teman-teman ya. Maka di sini total kita mengerjakan 42 soal ya, teman-teman ya. Baiklah, kita lanjut ke nomor 1, bagian penjumlahan dan pengurangan. Hati-hati di sini, negatif 3. Saya langsung aja, teman-teman ya. Negatif 3 ditambah 2 itu negatif 1. Negatif 1 dikurang 5 ya. Oke, maka utang 1 utang 5 berarti negatif 6. Kemudian yang di sini 6 ini jadi plus, maka 6 ditambah 7 maka dia 13. 13 dikurang nih, 13 dikurang 13, maka 13 dikurang 13 maka hasilnya adalah 0 ya. Lanjut, negatif 6 ini jadi dikurang, berarti negatif 6 negatif 1 berarti negatif 7. Kemudian di sini negatif, ini jadi negatif, ini jadi positif ya, berarti dikurang 3 ditambah 8, maka di sini hasilnya adalah utang 7 utang lagi 3 utang 10 dibayar 8, maka utangnya menjadi 2. Oke, 3 dikurang 8 tidak bisa, maka kita balik, tapi kita kasih negatif. 8 dikurang 3 5 ya. Oke, ini utang 6 dibayar 9, utangnya lunas, kembaliannya adalah 3, maka positif 3. Utang 7 utang lagi 4, maka hutang 11, utangnya bertambah ya. Oke, lanjut. Utang 18 dibayar 18 ya, lunas, berarti 0 ya teman-teman ya. Oke, lanjut. 5 dikurang 19, maka tidak bisa kita balik, maka dikasih negatif. 19 dikurang 5 itu adalah 14, maka hasilnya negatif 14. Oke, negatif 2 ditambah 6 berarti 4. 4 dikurang 8 itu negatif 4. Kemudian yang ini 7 dikurang 9 negatif 2. Negatif 2 hutang lagi 5, maka hutang 7. Lanjut, nomor 11. 4 dikurang 7 negatif 3. Negatif 3 ditambah 10. Negatif 3 ditambah 10 itu 7 ya teman-teman ya. 7 dikurang 1 itu 6. Oke, lagi negatif 12 ditambah 4 itu negatif 8. Dikurang 3 ditambah 7. Utang 8, utang lagi 3, utang 11. Dibayar 7, masih hutang 4 ya. Oke, 0,4 dikurang 1,9. Pengurangnya lebih besar, lihat ya. Maka kita akan membalik 1,9 dikurang 0,4. Tapi kita kasih negatif. Ingat ya, kita kasih negatif. 1,9 dikurang 0,4 adalah 1,5. Oke, lanjut. Hutang 1,3 dibayar 2,7. Maka lunas ya. Lunas kembaliannya itu adalah 1,4. Kalau kembalian itu berarti positif. Oke, lanjut. Nomor 15. Di sini penyebutnya sudah sama, maka kita langsung aja hutang 2, hutang lagi 3, berarti hutang 5. Dibagi 5 per 5 ya, dari sini 5-nya. Maka sini hasilnya adalah negatif 1. Kemudian di sini 9 sama 6, KPK-nya adalah 18. 18 dibagi 9 itu kan 2. 2 dikali 4 itu 8. 18 dibagi 6, 3. 3 kali 5, 15. Berarti 8 dikurang 15 itu adalah negatif 7 per 18. Oke, lanjut. Negatif 2. Ini jadi min ya teman-teman ya. Berarti negatif 2, negatif 10 berarti negatif 12. Negatif 12 utang lagi 6, maka hutangnya bertambah menjadi hutang 18. Oke, 4 nomor terakhir. 13 dikurang 2, 11. 11 dikurang 5, 6. 6 ini ditambah ya. 6 ditambah 7 berarti 13. Kemudian ini negatif 7, ini jadi dikurang, ingat. Berarti hutang 7, hutang lagi 8, maka hutang 15. Mana tadi? Ini jadinya plus ya. Maka ditambah 3 ditambah 9. Hutang 15 dibayar 3, masih hutang 12. Dibayar lagi 9, masih hutang 3 ya. Oke. 2 nomor lagi. 1 ditambah negatif 0,6 sama aja seperti 1 dikurang 0,6 ya, itu adalah 0,4. 0,4 itu dikurang 0,8 tidak bisa, maka kita balik, harus dikasih negatif. 0,8 dikurang 0,4 itu adalah 0,4, jadi hasilnya adalah negatif 0,4. Baik, soal yang terakhir. Negatif 1/3 ditambah 1/6 dikurang negatif 2/3.
KPK dari 3, 6, dan 3 itu adalah 6 ya. Berarti kita buat KPK-nya adalah 6. 6 dibagi 3 itu 2, 2. Ini bagi ini dikali ini. Berarti 6 dibagi 3, 2. 2 dikali negatif 1, berarti negatif 2. 6 dibagi 6, 1 kali 1, 1. 6 dibagi 3 itu 2. 2 dikali 2. 2 dikali negatif 2, negatif 4. Ketemu ini, maka dia positif. Berarti positif 4. Di sini didapatkan hutang 2 dibayar 1, masih hutang 1 dibayar 4. Berarti hutangnya lunas, kembalinya adalah 3 per 6. Kalau kita sama-sama kita bagi 2, kita sederhanakan itu saya bagi 2, bagi 3 ya, bagi 3, kita bagi 3 untuk menyederhanakan ya. Nggak dibagi 3 sih nggak apa-apa, ini hanya untuk menyederhanakan saja. Itu hasilnya adalah 1 per 2 gitu ya teman-teman ya. Udah deh, selesai 42 soal ya. Ya alhamdulillah udah selesai. Ini latihan kita dari mempelajari part 1 dan part 2 tentang penjumlahan dan pengurangan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi alternatif untuk belajar siswa-siswa di rumah. Kepada bapak dan ibu guru, silakan di-share aja ke siswanya ya untuk belajar mereka di rumah. Baiklah, yang belum subscribe silakan subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis ya. Ada tombol di bawah subscribe, silakan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Jika banyak subscribe, kita akan terus memantau upload videonya terus, dan teman-teman tidak ketinggalan kita upload video terbaru. Bantu channel yang berkembang dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kita semua ya. Baiklah, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan jika banyak yang nonton, kita akan lanjut terus ke part berikutnya ya, sesuai buku BSE Kurikulum Merdeka 2022. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.